Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfitra Akbar. Di sini saya akan menjelaskan eh, secara singkat laporan dari tugas UAS mata kuliah Big Data Analysis. Nah, di sini saya itu menggunakan untuk datasetnya di sini saya menggunakan dataset dengan judul Online Retail 2 yang di-download di smartphone Kangol dengan nama penggunanya yaitu Tunggu Z. Nah, alasan kenapa saya memilih dataset ini karena dataset ini merupakan dataset yang berisi data transaksi penjualan retail online dari sebuah perusahaan e-commerce yang beroperasi di Eropa pada periode tahun 2009 hingga tahun 2011. Nah, alasan kenapa Tangle dipilih karena sebagai platform yang menyediakan dataset publik yang telah banyak digunakan dalam penelitian akademik dan analisis data berskala besar. Nah, alasan selanjutnya kenapa saya memilih dataset ini karena skala dataset ini itu lumayan besar. Dataset ini itu memiliki lebih dari 1 juta baris transaksi hingga memenuhi kriteria dari soal UAS. Nah, lalu alasan yang kedua itu karena dataset ini itu memiliki kompleksitas data yang tinggi. Karena dataset ini itu jadinya bersifat transaksional, memiliki time series, dan juga bisa multivariat. Nah, alasan yang ketiga itu karena dataset ini tuh sangat relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Karena dataset ini itu memungkinkan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, segmentasi pelanggan, tren penjualan, hingga prediksi nilai transaksi. Lalu alasan yang keempat yaitu karena dataset ini itu sering digunakan dalam penelitian akademik. Jadinya bahkan dataset ini itu sangat populer di UCI Machine Learning Repository hingga valid secara akademik. Mungkin lalu selanjutnya langsung saja di ini ya codingannya. Untuk yang awal-awal di sini saya berfungsi untuk kode ini itu berfungsi untuk mengimport dataset dari Kangol yang sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya di sini pada bagian data processing big data, untuk kode yang pertama itu handling missing value yang berfungsi untuk mengatasi dataset yang hilang. Nah, lalu yang selanjutnya itu kode untuk handling duplicates. Di sini kode ini itu berfungsi untuk mengatasi data-data yang terduplikasi. Nah, lalu yang selanjutnya itu eksplorasi data analisis atau IDA. Grafik distribusi nilai transaksi yang utama itu seperti ini. Data visualnya. Nah, untuk grafik visual yang kedua itu ada yang digunakan untuk visualisasi transaksi antar negara. Nah, jadi hasilnya United Kingdom itu memiliki data penjualan yang sangat tinggi, melebihi 350.000 jumlah transaksi. Nah, selanjutnya itu grafik yang ketiga itu digunakan untuk memvisualisasikan tren nilai transaksi secara bulanan. Seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya di sini untuk pendekatannya di sini saya menggunakan pendekatan secara chunk processing dengan hasilnya seperti ini.
dengan output hasilnya itu total review kira-kira di angka segini, dan waktu proses cangnya kira-kira di angka segitu. Nah, untuk model analisisnya, untuk target yang pertama itu saya menggunakan clustering. Saya menggunakan clustering dan hasilnya itu seperti yang terlihat. Nah, untuk model selanjutnya itu perbandingannya itu menggunakan model K-means dengan hasil silhouette score di angka segini. Nah, untuk target yang kedua itu di sini saya menggunakan pendekatan regresi dengan model menggunakan linear regression, dan perbandingannya itu menggunakan model random forest sebagai pembanding. Nah, lalu selanjutnya evaluasi modelnya seperti yang terlihat bahwa jika menggunakan linear regression itu MAE, RMSE dan R2 itu kira-kira di sekitar segini. Nah, jika untuk random forest kira-kira di angka segini. Nah, lalu selanjutnya itu insight utama dari analisis ini itu yang pertama data yang pertama kode ini itu terdapat segmen. Nah, insight utama dari analisis ini itu yang pertama terdapat segmen pelanggan bernilai tinggi. Ya, jadi hasil clustering menunjukkan bahwa sebagian kecil pelanggan menyumbang proporsi pendapatan yang signifikan. Nah, lalu yang kedua, pola transaksi itu bersifat musiman. Jadi analisis time series itu menunjukkan adanya fluktuasi transaksi pada periode tertentu yang mengindikasikan pola musiman dalam pembelian. Nah, lalu yang ketiga, distribusi transaksi ini tidak merata antar negara. Jadi sebagian besar transaksi berasal dari beberapa negara tertentu, sedangkan negara lain itu memiliki volume transaksi yang relatif kecil. Nah, yang keempat itu jumlah dan harga produk berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi. Jadinya model prediksi itu menunjukkan bahwa kuantitas dan harga merupakan faktor utama penentu dari nilai transaksi. Untuk rekomendasinya itu untuk strategi untuk rekomendasi berdasarkan insight tersebut, strategi yang dapat diambil itu adalah yang pertama strategi loyalitas pelanggan. Nah, jadi perusahaan dapat mengembangkan program loyalitas khusus untuk segmen pelanggan yang bernilai tinggi guna mempertahankan kontribusi pendapatan. Yang kedua itu optimalisasi stok dan promosi penjual dan promosi musiman. Dengan memahami pola musiman, perusahaan itu dapat menyesuaikan strategi promosi dan pengelolaan inventory untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Nah, yang ketiga itu fokus untuk ekspansi pasar yang potensial. Negara dengan pertumbuhan transaksi tinggi itu dapat menjadi target utama ekspansi dan peningkatan layanan. Nah, lalu yang keempat itu pendekatan data driven pricing. Jadi dengan hasil model prediksi ini itu dapat digunakan sebagai dasar dalam penentu harga dan diskon berbasis data dan histori. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.